Ada perasaan yang datang pelan, tanpa suara. Bukan kegembiraan yang meledak, bukan pula keajaiban yang tiba-tiba. Hanya hati yang terasa lebih tenang, seolah beban yang lama dipikul mulai diletakkan satu persatu. Sebagian orang mengira itu hanya perasaan biasa, sebagian lagi menyebutnya kelelahan yang reda. Namun mereka yang pernah bangun di sepertiga malam, lalu bersujud dalam diam di bulan Rajab, tahu bahwa perasaan ini bukan sekedar mimpi. Ia hadir tanpa janji, tanpa tanda yang bisa dipamerkan. Namun, cukup untuk membuat hati berkata pelan, "Aku tidak sendirian." Jika kamu pernah merasakannya, atau sedang berharap Allah menghadiahkan ketenangan itu, dengarkan sampai akhir. Karena mungkin, inilah cara Allah menenangkan hatimu. Perasaan itu biasanya tidak datang saat doa baru saja diucapkan. Ia justru muncul setelah air mata mengering, setelah dahi terangkat dari sajadah, ketika sunyi kembali menguasai malam. Tidak ada suara, tidak ada tanda di langit, tidak ada perubahan besar di sekelilingmu. Dunia tetap seperti biasa. Masalahmu belum pergi, ujian hidupmu belum selesai. Namun entah mengapa, hatimu tidak lagi segelisah sebelumnya. Disitulah banyak orang mulai bertanya dalam diam, apakah ini hanya sugesti? Apakah ini sekadar rasa lega karena sudah mengadu? Atau ada sesuatu yang memang sedang Allah kerjakan di dalam hati? Tahajud di bulan Rajab seringkali tidak mengubah keadaan luar. Ia tidak selalu mendatangkan solusi instan, tetapi ia hampir selalu menyentuh satu tempat yang jarang disentuh oleh apapun, yaitu hati yang lelah karena terlalu lama menahan. Bulan Rajab adalah bulan yang Allah muliakan, bukan karena di dalamnya selalu ada peristiwa besar yang terlihat mata, tetapi karena ia adalah bulan pembuka. Pembuka bagi hati yang ingin kembali lembut sebelum memasuki bulan-bulan besar berikutnya. Rajab sering disebut sebagai bulan menanam, bukan bulan memanen. Maka jangan heran jika yang pertama kali tumbuh bukanlah jawaban, melainkan ketenangan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Dan ketenangan itu seringkali datang bukan saat siang ramai, melainkan saat malam benar-benar sunyi. Orang yang bangun untuk tahajud di bulan Rajab biasanya datang dengan hati yang penuh. Ada yang penuh harapan, ada yang penuh luka, ada yang penuh kebingungan. Mereka tidak datang membawa pidato, hanya membawa kejujuran. Dan Allah sebagaimana janjinya, tidak pernah menolak hamba yang datang dengan hati yang jujur. Perasaan yang sering datang setelah tahajud bukanlah euforia. Ia justru sederhana. Hati terasa lebih ringan, pikiran tidak lagi berputar liar. Ketakutan masih ada, tapi tidak lagi menguasai. Seolah-olah Allah sedang berbisik tanpa suara, "Aku tahu bebanmu." Imam besar yang sangat dikenal di Indonesia, Imam Al-Ghazali, pernah menjelaskan bahwa hati manusia itu seperti cermin. Ia tidak selalu rusak, tetapi sering tertutup. Tertutup oleh dosa, oleh kecemasan, oleh urusan dunia yang tak ada habisnya. Ibadah di waktu sunyi seperti tahajud bukan sekadar amalan. Ia adalah cara membersihkan cermin itu, agar cahaya kembali bisa masuk. Maka jangan heran jika setelah tahajud, seseorang tidak langsung mendapatkan apa yang ia minta, tetapi mendapatkan cara pandang yang berbeda. Masalah yang sama, tetapi hati yang berbeda. Ujian yang sama, tetapi reaksi yang lebih tenang. Disinilah letak rahasia yang jarang disadari. Allah tidak selalu mengubah takdir dalam semalam, tetapi seringkali menguatkan hati agar sanggup berjalan di dalam takdir itu. Bulan Rajab memberi suasana yang berbeda. Ia seperti ruang tunggu bagi jiwa. Siapa yang mengisinya dengan kesungguhan akan merasakan perubahan halus yang tidak bisa dijelaskan logika. Ada rasa cukup meski belum memiliki. Ada rasa pasrah tanpa merasa kalah. Ada keyakinan meski belum melihat bukti. Tahajud mengajarkan satu hal penting, bahwa Allah tidak menilai seberapa fasih doa kita,
tetapi seberapa jujur kita hadir di hadapannya. Dan kejujuran itu seringkali dibalas dengan ketenangan, bukan dengan tanda-tanda besar. Imam Al-Ghazali juga mengingatkan bahwa ketenangan hati adalah anugerah yang lebih mahal daripada terpenuhinya keinginan, sebab keinginan bisa membawa manusia pada kelalaian, sementara ketenangan membawa manusia pada kedekatan dengan Allah. Maka jika setelah tahajud di bulan Rajab kamu merasakan hatimu lebih mudah menerima, lebih lapang memaafkan, lebih tenang menghadapi hari esok, jangan remehkan itu. Bisa jadi itulah jawaban yang paling Allah tahu kamu butuhkan saat ini. Tidak semua orang akan memahami pengalaman ini, bahkan kadang orang terdekat pun tidak mengerti, karena yang berubah bukan situasi, melainkan batin, dan perubahan batin seringkali tidak terlihat oleh mata, hanya dirasakan oleh hati yang mengalaminya. Jika sampai hari ini hidupmu masih terasa berat, jangan berkecil hati. Bisa jadi Allah sedang menyiapkanmu, bukan dengan jalan yang mudah, tetapi dengan hati yang kuat. Dan tahajud di bulan Rajab adalah salah satu cara Allah membentuk kekuatan itu, pelan-pelan, tanpa suara, tanpa sorotan. Teruskan langkahmu, teruskan bangun malammu, meski hanya 2 rakaat. Teruskan duduk sejenak setelahnya, tanpa banyak kata, karena seringkali disitulah Allah bekerja paling dalam, saat kamu tidak lagi menuntut, hanya hadir. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, itulah tanda bahwa doamu sedang diurus dengan cara yang paling lembut. Namun ada satu fase yang sering datang setelah ketenangan itu. Fase yang jarang dibicarakan, karena tidak seindah cerita keajaiban. Setelah beberapa malam tahajud, setelah hati mulai tenang, justru sebagian orang merasakan hidupnya seperti diuji kembali. Masalah lama belum selesai, bahkan kadang terasa semakin jelas. Seakan-akan Allah membuka tirai, memperlihatkan beban yang selama ini tersembunyi. Disinilah banyak hati goyah. Ada yang bertanya, jika tahajudku benar, mengapa hidupku belum berubah? Ada pula yang diam-diam merasa takut, khawatir bahwa doanya sia-sia. Padahal, seringkali inilah bagian terpenting dari proses yang sedang Allah jalankan. Tahajud bukan hanya tentang meminta, ia juga tentang kesiapan menerima, dan tidak semua penerimaan berbentuk kemudahan. Ada kalanya Allah memberi ketenangan terlebih dahulu, lalu memperlihatkan ujian dengan lebih jujur, agar hati tidak kaget saat menghadapinya. Allah berfirman dalam Al-Quran, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, sementara mereka tidak diuji? Ayat ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk meluruskan cara pandang. Ujian bukan tanda penolakan, tetapi seringkali tanda perhatian. Banyak orang yang setelah tahajud di bulan Rajab merasakan perubahan sikap terhadap ujian. Bukan karena ujiannya hilang, tetapi karena cara memikulnya berbeda. Jika sebelumnya hati mudah runtuh, kini ia lebih tenang. Jika sebelumnya pikiran dipenuhi keluhan, kini ia lebih sering diam dan berserah. Disinilah letak keindahan yang tidak semua orang sadari. Allah tidak selalu mengangkat beban dari pundakmu, tetapi seringkali menguatkan tulang punggungmu agar mampu menahannya. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa kekuatan sejati seorang hamba bukan terletak pada bebasnya ia dari masalah, tetapi pada kemampuannya menjaga hati tetap hidup di tengah tekanan. Hati yang hidup tidak mudah berprasangka buruk kepada Allah, meski jalan yang dilalui terasa panjang. Tahajud melatih hati untuk percaya, bahkan saat jawaban belum terlihat. Ia mendidik jiwa agar tidak bergantung pada hasil cepat, tetapi pada keyakinan bahwa Allah Maha mengetahui waktu yang tepat. Dalil lain menguatkan hal ini. Allah berfirman, dan sungguh, kami akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut, lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kabar gembira itu tidak selalu datang dalam bentuk kelapangan materi. Kadang ia hadir sebagai hati yang tidak lagi mudah hancur. Bulan Rajab adalah bulan persiapan.
maka wajar jika di dalamnya Allah menata ulang hati, bukan langsung mengubah keadaan. Ia seperti seorang guru yang tidak langsung memberikan ujian akhir, tetapi melatih muridnya terlebih dahulu agar kuat dan jujur. Sebagian orang setelah tahajud mulai lebih peka. Mereka lebih cepat menyadari kesalahan, lebih mudah menahan amarah, lebih cepat kembali kepada Allah saat tergelincir. Ini bukan kemunduran, justru ini tanda bahwa hati mulai hidup. Tahajud membuat seseorang tidak lagi terlalu keras pada takdir. Ia mulai memahami bahwa tidak semua yang tertunda adalah penolakan, dan tidak semua yang cepat datang adalah kebaikan. Hati yang dilatih di sepertiga malam akan belajar melihat hidup dengan pandangan yang lebih luas. Allah berfirman, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." Ayat ini sering terdengar, tetapi baru terasa maknanya ketika dibaca oleh hati yang sedang belajar pasrah. Jika setelah tahajud kamu merasa lebih sering diam daripada mengeluh, lebih sering merenung daripada menyalahkan, jangan takut. Itu bukan tanda doa berhenti. Itu tanda hatimu sedang dibimbing untuk naik satu tingkat. Banyak orang gagal di fase ini karena mereka mengira ketenangan adalah akhir perjalanan, padahal ia hanyalah bekal. Bekal untuk menghadapi ujian dengan cara yang lebih dewasa, lebih jujur, dan lebih dekat kepada Allah. Tahajud mengajarkan bahwa tidak semua jawaban harus berupa perubahan nasib. Ada jawaban yang berupa kekuatan batin, dan kekuatan batin inilah yang membuat seseorang tidak terseret arus putus asa. Jika hari-harimu belum berubah, tetapi caramu menyikapinya sudah berbeda, itu bukan kegagalan. Itu adalah proses yang sedang bekerja dengan sangat halus. Allah tidak pernah lalai. Setiap sujudmu dicatat, setiap air matamu diperhitungkan, bahkan setiap diam panjang setelah doa pun memiliki makna. Tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah, meski di mata manusia tampak biasa. Teruslah berjalan, jangan buru-buru menilai doamu, jangan cepat menyimpulkan nasibmu, karena seringkali Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih dalam daripada yang kamu minta. Dan jika malam ini kamu kembali bangun, kembali bersujud, kembali diam di hadapannya, ketahuilah satu hal. Hati yang terus kembali kepada Allah tidak akan pernah ditinggalkan sendirian. Dan pada fase inilah, perubahan kecil mulai terasa di kehidupan sehari-hari. Bukan perubahan besar yang membuat orang lain kagum, melainkan perubahan halus yang hanya disadari oleh diri sendiri. Cara memandang pagi terasa berbeda. Cara menyikapi masalah tidak lagi meledak-ledak. Bahkan dalam hal-hal kecil, hati seperti memiliki jeda sebelum bereaksi. Tahajud tidak selalu menghadirkan jawaban berupa jalan yang terbuka lebar. Kadang ia menghadirkan kemampuan untuk berjalan di jalan yang sama, tetapi tanpa rasa sesak yang dulu menghimpit. Beban hidup masih ada, namun ia tidak lagi menekan dada dengan cara yang sama. Banyak orang yang setelah beberapa waktu tahajud merasakan satu hal yang sulit dijelaskan. Hidupnya tidak menjadi ringan, tetapi terasa lebih teratur. Masalah datang silih berganti, namun hati tidak lagi kehilangan arah. Seolah-olah Allah sedang menata ulang prioritas di dalam batin, membuat seseorang tahu mana yang perlu dikejar dan mana yang cukup dilepaskan. Inilah tanda yang sering diabaikan. Allah tidak selalu mengubah keadaan di luar, tetapi seringkali mengubah cara hati membaca keadaan itu. Allah berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka." Jalan keluar itu tidak selalu berupa peristiwa besar. Kadang ia hadir sebagai kejernihan berpikir, sebagai keputusan yang lebih tenang, sebagai kemampuan berkata cukup pada hal-hal yang selama ini menguras jiwa.
Setelah tahajud, sebagian orang mulai lebih peka terhadap hal yang dulu diabaikan. Waktu terasa lebih bermakna, doa terasa lebih jujur, bahkan keheningan pun terasa bersahabat, bukan lagi menakutkan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah buah dari pertemuan yang rutin dengan Allah di waktu paling sunyi. Imam Al-Ghazali pernah mengingatkan bahwa hati yang sering diajak berdialog dengan Allah akan menjadi lembut, dan kelembutan hati itulah yang membuat seseorang lebih mudah menerima kebenaran, lebih mudah bersabar, dan lebih sulit terjerumus pada keputusasaan. Hati seperti ini tidak lagi sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain, karena ia tahu bahwa setiap jiwa memiliki jalannya sendiri. Salah satu tanda paling nyata adalah berkurangnya kegelisahan yang tidak perlu, bukan karena hidup menjadi sempurna, tetapi karena hati tidak lagi menuntut kesempurnaan. Ia mulai memahami bahwa cukup bukan berarti kalah, dan sabar bukan berarti lemah. Allah berfirman, "Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik." Pahala itu tidak selalu berbentuk hasil yang terlihat. Kadang ia hadir sebagai ketenangan yang membuat seseorang tetap berdiri saat orang lain sudah lama jatuh. Tahajud juga sering mengubah cara seseorang memandang kegagalan. Jika sebelumnya kegagalan terasa seperti akhir segalanya, kini ia dipandang sebagai bagian dari perjalanan. Hati yang terlatih dalam sujud tidak mudah putus asa, karena ia tahu kepada siapa ia akan kembali. Di fase ini, doa pun berubah, bukan lagi hanya tentang meminta, tetapi tentang menyelaraskan. Menyelaraskan keinginan dengan kemampuan, menyelaraskan harapan dengan kehendak Allah. Dan dari sinilah lahir rasa ikhlas yang pelan-pelan tumbuh, bukan karena terpaksa, tetapi karena memahami. Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini terasa berbeda bagi orang yang hatinya telah dilatih di sepertiga malam. Ia tidak lagi dibaca sebagai penghiburan, tetapi sebagai pegangan hidup. Sebagian orang menyadari bahwa setelah tahajud, lisannya lebih terjaga, ucapannya lebih hati-hati, amarahnya tidak lagi cepat meledak. Ini bukan karena ia menjadi orang yang sempurna, tetapi karena ia tahu betapa rapuhnya hati manusia jika dibiarkan tanpa penjagaan. Tahajud mengajarkan satu hal penting, bahwa perubahan sejati seringkali tidak terlihat oleh orang lain, tetapi terasa sangat nyata oleh diri sendiri. Dan perubahan yang paling Allah jaga adalah perubahan yang tidak dipamerkan. Jika kamu mulai merasa lebih tenang menghadapi hari, lebih siap menerima kenyataan, lebih jarang mengeluh dan lebih sering menyerahkan hasil kepada Allah, jangan remehkan itu. Bisa jadi itulah tanda bahwa hatimu sedang dibentuk untuk sesuatu yang lebih besar dari sekedar apa yang kamu minta. Allah Maha Lembut dalam mendidik hambanya. Ia tidak memaksa, tidak memburu, tidak menekan. Ia menuntun, setahap demi setahap, hingga hati siap menerima apapun yang akan datang. Dan jika sampai di titik ini kamu masih merasa hidupmu biasa-biasa saja, ketahuilah bahwa kebiasaan yang tenang seringkali lebih berharga daripada perubahan besar yang rapuh. Hati yang stabil akan mampu menampung nikmat maupun ujian dengan cara yang lebih dewasa. Teruskan tahajudmu, meski tidak setiap malam. Teruskan niatmu, meski kadang terasa berat. Karena setiap langkah kecil menuju Allah tidak pernah sia-sia. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, hidupmu sedang diarahkan ke tempat yang lebih baik, dengan hati yang lebih siap menerimanya. Dan pada akhirnya, semua kembali pada satu hal yang sering kita lupakan, bahwa Allah tidak sedang berlomba dengan waktu kita. Dia tidak menuntut kesempurnaan, Dia hanya menunggu kejujuran hati yang mau kembali. Tahajud di bulan Rajab bukan tentang seberapa sering kamu bangun, atau seberapa panjang doamu. Ia tentang keberanianmu untuk datang dalam keadaan paling apa adanya,
datang dengan hati yang lelah, datang dengan pikiran yang kusut, datang tanpa topeng, tanpa kata-kata indah, hanya membawa diri yang rapuh. Dan Allah dengan kasih-Nya tidak pernah meremehkan pertemuan seperti itu. Jika sampai hari ini hidupmu belum berubah seperti yang kamu harapkan, jangan terburu-buru kecewa. Bisa jadi Allah sedang memberimu sesuatu yang lebih berharga daripada jawaban cepat. Hati yang tenang, jiwa yang lebih kuat, cara pandang yang lebih jernih. Allah berfirman, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bukan setelahnya, tapi bersamanya. Artinya, di tengah beratnya hidup pun, Allah selalu menyelipkan sesuatu yang meringankan. Dan seringkali, sesuatu itu bernama ketenangan hati. Tahajud mengajarkan kita untuk tidak mendesak takdir. Ia mengajarkan kita duduk di hadapan Allah tanpa tuntutan, hanya dengan keyakinan. Keyakinan bahwa Dia Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha mengerti isi hati yang bahkan tidak sanggup kita jelaskan dengan kata-kata. Jika setelah tahajud kamu merasa lebih kuat menjalani hari, lebih sabar menghadapi manusia, lebih lapang menerima kenyataan, jangan anggap itu kecil. Bisa jadi itulah jawaban yang Allah pilihkan, karena Dia tahu itulah yang paling kamu butuhkan saat ini. Allah juga berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Pengabulan itu tidak selalu berbentuk apa yang kita bayangkan. Kadang ia hadir sebagai hati yang tidak lagi mudah patah, sebagai keyakinan yang tetap hidup meski jalan masih panjang. Malam-malam sunyi yang kamu lalui tidak pernah sia-sia. Setiap sujudmu dicatat, setiap air matamu diperhatikan, bahkan setiap diam panjangmu setelah doa pun memiliki makna di hadapan Allah. Jika malam ini kamu masih diberi kesempatan untuk bangun, meski hanya sebentar, jangan ragu untuk kembali bersujud. Tidak perlu banyak kata, tidak perlu doa yang panjang. Cukup hadir, cukup jujur, cukup berharap. Karena seringkali Allah tidak sedang menunggu doamu yang sempurna, Dia sedang menunggu hatimu yang mau kembali. Dan jika video ini menemukanmu di saat hati sedang lelah, anggaplah ini sebagai pengingat lembut bahwa kamu tidak sendirian, bahwa ada jalan sunyi yang selalu terbuka, bahwa Allah selalu dekat bahkan ketika hidup terasa jauh dari harapan. Semoga setiap langkah kecilmu di sepertiga malam menjadi cahaya di siang harimu. Semoga setiap doa yang belum terjawab diganti dengan hati yang semakin kuat. Dan semoga bulan Rajab ini menjadi awal yang menenangkan, bukan karena hidupmu bebas dari ujian, tetapi karena hatimu cukup kuat untuk menjalaninya. Jika kamu merasa narasi ini menenangkan hatimu, semoga ia menjadi amal jariah bagi kita semua. Dan semoga Allah mempertemukan kita kembali di malam yang sunyi, dalam doa-doa yang paling jujur.